Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum Spesial Ramadan SMA Negeri 1 Lames. Bersama dengan saya Hikmah Arum Kusuma dan saya Panggi Wibowo. Di episode kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu tentang Hikmah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Darul Muhtar SAG MKPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Lames. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, nikmat, hidayahnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan nikmat rahmat yang begitu banyak, sehingga dengan fasilitas itu kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam hidup ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua menjadi umat yang baik, umat yang nanti akan mendapat keselamatan dunia sampai keselamatan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, momentum di bulan Ramadan ini ada satu yang tidak bisa terlupakan oleh kita karena begitu indahnya momentum itu, yaitu momentum turunnya Al-Quran. Al-Quran yang setiap hari kita pelajari, yang setiap hari kita baca, yang setiap saat membersamai kita, diturunkan oleh Allah pertama kali di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran ini sebagai fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia, agar manusia menjadi makhluk yang benar-benar memiliki martabat dengan kesempurnaannya. Ini sangat penting untuk kita kupas. Kenapa Allah berikan Al-Quran kepada manusia? Apakah tanpa Al-Quran manusia tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa beruntung? Atau ada pertimbangan apa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, ini adalah kitab yang sangat lengkap isinya. Kenapa Allah membuat kitab Al-Quran ini lengkap? Karena memang kitab inilah yang menjadi kitab paripurna dari semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Sehingga dengan paripurnanya kitab yang diturunkan kepada manusia, diharapkan manusia dengan mempedomani Al-Quran nanti akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bermartabat, manusia yang nanti akan bisa menciptakan kondisi yang menyejahterakan, membahagiakan bagi semuanya, mulai dari dunia sampai di akhirat. Makanya dengan mempedomani Al-Quran sebagai sebuah tuntunan, insya Allah maksud-maksud Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan manusia ini hebat nanti akan terwujud. Sayang, di dunia ini masih banyak orang-orang yang belum paham terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran ini perlu terus untuk kita syiarkan dan kita bumikan agar semua orang bisa memahami Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, secara garis besar Allah menurunkan Al-Quran ini bukan hanya sekedar memberikan kitab bacaan yang bisa dibaca oleh manusia, tapi lebih dari itu, Quran diturunkan memiliki tujuan-tujuan yang sangat besar dan sangat mulia. Ada minimal 4 tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia untuk mengenal Allah. Kenapa harus ada petunjuk? Karena manusia tanpa ditunjukkan oleh Al-Quran akan tidak pernah tahu siapa Tuhan, siapa Rob, dan siapa yang sebenarnya layak untuk kita sembah, layak untuk kita jadikan sebuah tuntunan dalam hidup ini, perintah-perintahnya dan larang-larangannya ini nanti akan seperti apa. Manusia tidak akan pernah tahu.
Itulah keterbatasan manusia. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia agar mengenal Allah, zat yang maha segalanya. Zat yang perintah-perintahnya jikalau dilaksanakan akan memberikan kemanfaatan besar bagi manusia. Zat yang jikalau larangan-larangannya dijauhi akan menjauhkan manusia dari semua mara bahaya. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran diturunkan ini salah satunya adalah untuk membimbing manusia untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran ini diturunkan untuk membimbing pribadi manusia menjadi manusia-manusia yang islami, manusia yang sempurna, manusia yang nanti akan bisa menciptakan kondisi dunia ini menjadi sejahtera, kondisi dunia ini menjadi damai, kondisi dunia ini menjadi tempat yang sangat enak untuk ditempati. Makanya Quran ini diturunkan salah satunya untuk membimbing manusia menjadi orang-orang yang islami. Oleh karena itu, jikalau manusia ini memperdomani Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar membawa saja, tapi juga dijadikan Quran itu ajaran-ajarannya sebagai falsafah hidup, jalan hidup. Insya Allah manusia nanti akan menjadi orang-orang yang paripurna, orang-orang yang sempurna, karena memang dari semua makhluk Allah hanya manusia yang paling sempurna. Dengan diberikan akal, manusia akan mampu memperdalam pemahaman terkait dengan Al-Quran sehingga Al-Quran akan menjadi sebuah tuntunan yang memiliki manfaat besar bagi manusia itu. Yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk mengkondisikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang bisa menciptakan keharmonisan hidup, bukan hanya antar manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan semua. Sehingga fungsi Al-Quran diturunkan ini setelah manusia memahami, mempelajari, dan mengamalkan ajaran-ajarannya, maka akan tercipta situasi dunia yang harmonis, situasi dunia yang sejahtera, adil, makmur. Kita menjadi manusia yang saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Karena paradok dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Saat-saat ini kita sedang dibuat sedih oleh kondisi perang yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan akibat perang itu sekarang sudah semakin besar dampaknya, bahkan nanti akan disinyalir akan mengakibatkan dampak terhadap dunia ini. Makanya perlu untuk kita review kembali sejauh mana manusia memahami Al-Quran ini. Saya yakin jikalau Al-Quran ini bisa dipahami semua oleh manusia, tidak akan lagi terjadi perang. Saya yakin juga bila Al-Quran ini dijadikan pedoman dalam hidup semua orang, maka tidak ada lagi namanya perang. Tidak ada lagi curiga, cemburu, tidak ada lagi fitnah, tidak lagi kebohongan, dan tidak ada lagi keburukan-keburukan yang lain yang nanti akan mengakibatkan bahaya bagi sesama. Makanya mari di momen penting turunnya Al-Quran ini, kita jadikan Al-Quran ini bukannya sebagai sebuah bacaan, bukannya sebagai buku, tapi kita jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Lebih dari sekedar membaca, mari kita fahami, mari kita jalani isinya, sehingga dengan menjalani isi Al-Quran, kita akan menjadi makhluk yang sempurna, dan akan bisa menciptakan kesempurnaan kepada semua, kepada lingkungan, kepada dunia ini, sehingga tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kemadharatan yang terjadi di dunia ini. Makanya mari kita review kembali pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, dan pentingnya Al-Quran untuk kita jadikan jalan hidup kita. Mari jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diridhai oleh Allah, jalan hidup yang akan mengakibatkan manusia menjadi makhluk yang sempurna, nanti akan terjadi dengan memahami Al-Quran itu.
Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita benar-benar akan menjadi makhluk yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.